permasalahan aki rusak ataupun aki soak. Jadi banyak di YouTube ini trik cara memperbaiki aki yang sudah rusak soak seperti ini, terutama aki kering. Hampir sama sih, walaupun aki basah. Aki kering pun juga sama, dia ada basahnya air. Yang mana intinya sebuah aki ini adalah terdiri dari beberapa elemen. Nah, elemen ini yang akan menentukan yang namanya aki ini masih bisa dipakai apa tidak. Yang mana bahwa aki ini biasanya kalau masih standar itu 12 volt, dan ampernya ya seperti yang tertera di seperti ini bisa yang 5 ampere ataupun yang ini 8,2 ampere, tergantung tipenya masing-masing. Nah, di sini jika kita tuh mengalami kendala aki kita ini soak, terus sudah tidak bisa starter misalnya kalau bermotor, ataupun sudah tidak bisa digunakan, banyak sekali dibahas cara mengatasinya. Seperti nanti ini dibuka seperti ini, tutupnya bagian akinya. Nah, di sini kan ada lubang-lubangnya, ini ada 1 2 3 4 5 6. Nah, nanti ini tentunya dibuka seperti ini, dan biasanya ini orang isi menggunakan aki zur warna merah. Ini sebenarnya solusi pertama tanpa menyervis terlalu dalam prosesnya, tapi masih bisa digunakan. Jadi rata-rata jika penyakit aki ini belum terlalu ekstrim, masih kategori umum penyakitnya yang ngedrop dikit, masih bisa diatasi dengan menambahkan air zur merah, yang mana di lubang-lubang ini jalur airnya biasanya isinya nanti setengah dari suntikan seperti ini, suntikan air seperti ini, suntikan. Nah, itu langkah pertama. Yang langkah ini biasanya fungsinya itu untuk membasahkan elemen-elemen yang di dalam ini yang sudah benar-benar kering kerontang, alias tidak ada reaksi lagi antara nanti kutub negatif dan juga positifnya karena airnya kering. Dan kasus seperti ini biasanya dengan kita memasang air zur ini, langkah pertama ini biasanya bisa bertahan antara ya 1 bulan sampai 3 bulan seperti itu. Itu permasalahan jika masih bisa diservis dengan air aki yang warna air zur. Nah, lalu bagaimana jika sudah kita isi air, sudah kita kembalikan ke semula dan dicas lagi, tapi ternyata masih ngedrop. Nah, jika masih ngedrop seperti ini, kadang kalau kita ukur nanti voltasenya ini masih bagus 12 volt, cuman ketika kita gunakan dengan peralatan dia akan ngedrop lagi dengan secepat kilat. Nah, yang seperti itu rata-rata itu bagian ampernya sudah rusak, bagian elemennya sudah rusak. Nah, jadi itu untuk orang awam untuk menyervis itu agak susah. Jadi salah satu contoh saya membuatkan eksperimen yang bagian ini seperti ini, yang agak besar ini, yang 8Ah ini saya gergaji dalamannya. Nah, isinya seperti ini. Di dalam aki ini ada beberapa elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4, elemen 5, elemen 6. Jadi antara plus dengan min ini ada 6 jalur, jadi semacam baterai. 1 baterai, 2 baterai, 3 baterai, 4 baterai, 5 baterai, 6 baterai, seperti itu. Nah, masing-masing elemen ini tegangannya adalah 2 volt. Ya, kalau dari bawaan mesinnya ini biasanya 2 volt koma. Jadi kalau 2 volt semuanya, kalau ditotal nanti ketemu 12 volt. Nah, di sini permasalahannya. Biasanya elemen-elemen yang terdiri dari 6 jalur ini ada yang bermasalah salah satunya, sehingga akhirnya dia bisa drop cepat dan juga mudah kalau di charger nanti menyampai 12 volt lebih. Tapi ketika kita pakai maka akan cepat juga ngedropnya. Itu asumsinya adalah bahwa jalur ini, elemen-elemen ini ada yang bermasalah. Bisa salah satunya, bisa salah 2-nya, atau salah 3-nya, atau salah 4, atau salah 5, atau salah 6. Kenapa? Karena di sini akan kita uji coba cara menganalisa kerusakan aki.
Nah, salah satu contoh kita akan menggunakan multitester. Nah, karena di sini jalur plus warna merah ini akan kita ukur probe plus juga. Nah, di sini. Ini kalau kita ukur habis ke sini, dia cuman masih tinggal 6 volt. Nah, lihat sangat drop. Dan aki ini kalau dicas, posisi dicas dia akan cepat penuh, tetapi ketika digunakan akan cepat habis. Nah, yang permasalahan seperti ini akan kita cari apa sih trouble-nya. Nah, lanjut kita akan ukur satu persatu elemennya. Jadi yang probe plusnya ini kita pasang salah satu di sini juga bisa. Nah, nanti kita ukur satu. Ini kan ada elemen satu. Mudah-mudahan bisa terlihat. Ini saya zoom dulu. Nah, oke. Ini jalur plus. Lalu ini adalah penyeberangannya ini. Jadi kalau kita ukur di sini, ini namanya satu elemen. Nah, itu masih terukur 2 volt. Nah, kalau di sini harusnya 4 volt. Nah, itu tetap di 2,1. Berarti elemen ini bermasalah nih. Nah, di sininya 2,0, di sininya 2,1. Berarti kalau kita ukur dari sini ke sini, ini cuma 1 volt. Nah, bahkan malah tidak sampai, hanya 0, nggak sampai 1 volt. Nah, berarti yang ini bermasalah. Nah, kemudian kita ambil lagi yang ke sini, yang dari ini ke sini, ini harus 2 volt juga. Oke, 2 volt, masih 2,1, masih oke. Kemudian di sini ini nyebrang ke sini, ini sama, jadi kita ambil di sini saja. Terus ini yang bagian main, kita ukur di sini. Oke, itu sudah ngedrop juga 0,7. Nah, berarti asumsinya ini juga rusak, lemah sedikit. Ini juga rusak, tinggal 0, tidak sampai 1 volt. Kemudian yang ini, baris selanjutnya. Yang ini juga kita ukur tidak menunjukkan voltase. Ya wes, duel ini. Ini ketiganya rusak juga. Kemudian ini yang terakhir, ini bagian min di kepala akinya, kemudian di sini. Oke, waduh, duel. Jadi ya memang karena ini elemen 1 sudah rusak, elemen 2 sudah rusak, elemen 3 sudah rusak, kemudian yang tengah-tengah ini rusak. Jadi hanya tinggal 2 elemen ini saja yang fungsi. Nah, ini remuk ini. Mau tidak mau ya seperti ini deh. Kalau kita mau memperbaiki ini agar benar-benar bisa murni sempurna, ya elemen 2, elemen 4, 5, 6 harus kita ganti. Yang aktif masih cuma elemen 1 dan juga elemen 2. Jadi seperti itu. Jadi kadang permasalahan aki ini seperti ini. Jadi kadang orang kalau tidak mau rumit, setelah diganti aki sur ini nanti bertahan sebulan 2 bulan tidak dipakai lagi, ya mau nggak mau, kalau kita tidak menggunakan ilmu Pakistan, kita bongkar satu-satu ini, kita isi elemen baru, ya tidak akan bisa sembuh seperti itu. Jadi mudah-mudahan rahasia ini bisa kita ketahui sebelum kita melakukan yang namanya perbaikan aki ataupun beli aki baru. Jadi untuk waktu sesaat bisa kalian gunakan yang seperti ini, agar kenapa ya, agar bisa membasahi elemen-elemen ini. Karena kalau elemen-elemen yang kering ini, yang model-model kertas ini kering, dia juga tidak bisa menyalurkan arus, sehingga dia tidak bisa menimbulkan arus seperti itu. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Terima kasih.